Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan, hari ini saya berada di Tuban. Tadi pagi saya berangkat dari Surabaya naik kereta kereta inspeksi ya. Ya sampai ke Babat. Dari Babat baru melanjutkan dengan mobil ke Tuban, dan saya merasa perjalanan di kereta sangat nyaman sekali, santai, dan bisa berdiskusi, bisa berbincang-bincang. Nah, ini perjalanan yang menurut saya sangat menyenangkan. Tadi saya menghadiri di Institut Ilmu Kesehatan NU untuk lembaga yang mencetak ahli-ahli kesehatan, yang saya kira sangat diperlukan oleh negara kita, apalagi kita pengalaman kemarin menghadapi COVID, pandemi COVID, ternyata kita tidak siap ya, atau belum siap karena mendadak, karena datangnya COVID tidak memberitahu lebih dulu ya. Jadi kita didadak dan ternyata banyak kita harus banyak terus mencetak tenaga-tenaga kesehatan, apalagi banyak yang gugur di COVID, maka Institut Ilmu Kesehatan milik NU ini salah satu lembaga yang sangat diperlukan. Dan sore hari ini juga saya meresmikan Masjid Kiai Hasyim Asy'ari di pesantren Bahrul Huda. Ini saya kira satu kompleks pendidikan yang luar biasa menurut saya. Ya, dari segi fisiknya sangat mendukung, dan saya dengar juga kualitas pendidikannya baik. Ini merupakan model yang saya kira bisa jadi model pengembangan ma'had ke depan. Jangan sampai kalau pesantren itu lusuh, masjidnya itu kumuh ya, kemudian airnya, kolamnya hijau-hijau. Nah, saya kira kemudian juga keadaannya tidak menyenangkan. Tapi pesantren ini saya kira menjadi model yang luar biasa, yang bisa dijadikan dicontoh lah oleh masjid-masjid yang lain. Insya Allah nanti malam saya juga akan hadir di halnya Sunan Bonang, salah satu wali 9, bahkan ketuanya para wali saya kira pada masanya, dan banyak memberikan pembangunan peradaban yang pada masanya membangun kehidupan masyarakat di Tuban dan sekitarnya, dan menginspirasi perkembangan Islam seluruhnya di Jawa. Itu termasuk beliau adalah tokoh utamanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silakan, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan dengan terlebih dahulu menjelaskan identitasnya tentunya. Silakan. Terima kasih Pak Wapres, selamat sore. Saya Indri dari Media Indonesia. Ada 3 pertanyaan Pak Wapres. Pertama mengenai... Banyak banget. Ya Cak. Mengenai revisi Undang-Undang Peradilan Militer Pak. Setelah kasus Basarnas itu kan sempat ada wacana ya Pak ya untuk mengusulkan itu. Nah, bagaimana pendapat pemerintah? Yang kedua mengenai publisher right Pak, kabarnya Perpres publisher right. Publisher. Oke. Itu kan mengatur regulasi agar jurnalisme berkualitas gitu ya Pak Wapres. Nah, bagaimana pandangan Pak Wapres mengenai ini? Yang ketiga mengenai pemimpin perempuan Pak. Pak Wapres kan kemarin sempat menyebutkan ada 3 kriteria pemimpin ya Pak ya. Nah, bagaimana keterwakilan perempuan, dan ada juga nama Mbak Yeni Wahid dalam bursa cawapres. Nah, mungkin Pak Wapres punya pandangan soal ini. Terima kasih. Pertanyaan diborong nih ya. Silakan Pak Wapres. Ya, saya kira mengenai masalah revisi undang-undang peradilan militer, saya kira untuk merespon itu tentu
perlu waktu. Ya, kita banyak harus mendengar ahli, mendengar juga pendapat-pendapat publik, dan tentu itu kita sedang memproses, pemerintah sedang mendengarkan bagaimana para ahli, bagaimana prosesnya seperti apa. Jadi memang memerlukan waktu yang panjang. Jadi saya kira tunggu saja seperti apa nanti pemerintah merespon usulan revisi undang-undang peradilan militer itu. Saya kira itu. Yang kedua soal Publish right. ya, publish right. Itu saya dulu sudah mendukung dan saya sudah menyampaikan kepada Presiden. Dan sekarang sebenarnya rancangannya sudah ada di tangan Presiden. Ya. Jadi masih menunggu. Saya nanti akan saya tanyakan kepada Presiden. Karena sebenarnya sudah, dan saya sudah menyampaikan itu juga merespon pertemuan saya dengan para wartawan, dengan para penerbit ya. Iya, Waktu itu para pimpinan redaksi juga. Diundang ke Ya, saya bilang saya mendukung usulan-usulan itu dan sudah sampaikan kepada Presiden dan sudah diproses dan sekarang sudah ada di meja Presiden. Saya kira itu ya. yang terakhir tadi, Pak. Yang terakhir saya kira kan kita sudah pernah punya wakil presiden perempuan, bahkan juga jadi presiden perempuan. Saya kira tinggal lagi pertama tentu ada partai atau gabungan partai yang mengusulkan untuk jadi calon wakil presiden dan juga ada calon yang bersedia untuk jadi wakil presiden. Nah, saya kira masalahnya nggak ada masalah di dalam sistem perpolitikan kita, ya. Tinggal lagi menunggu partai mana atau gabungan partai mana atau calon presiden mana yang akan menerima atau mengusulkan wakilnya itu dari perempuan dan si calon wakil presiden perempuannya juga bersedia untuk jadi wakil presiden. Saya kira cuman prosesnya itu. Kalau salah satu itu tidak mungkin ada calon wakil presiden. Barangkali begitu ya. Iya. Oke. Masih ada pertanyaan lagi, silakan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, saya Zamaksyari dari Kumparan. Izin Bapak, ini ada, kalau tadi 3 pertanyaan, saya 2 pertanyaan Bapak. Oh iya. Pertama terkait kekeringan. Ini kan kekeringan sudah terjadi di beberapa daerah ya Pak Wapres. Dan puncak El Nino ini kan diprediksi pada bulan Agustus sampai September. Nah, ini imbauan dari Wapres, dari Pak Wapres ini seperti apa terkait kekeringan ini? Kemudian yang kedua terkait soal kasus Ferdy Sambo ini Pak. Ini kan sedang ramai apa? Di mana Pak Ferdy Sambo ini kan yang seharusnya dijatuhi hukuman mati, kemudian MA akhirnya memberikan keringanan sehingga diberikan hukuman penjara seumur hidup. Nah, ini dari Pak Wapres, bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Ya, yang pertama itu pemerintah sudah mengantisipasi tentang adanya El Nino ini, ya, dan juga sudah disiapkan instrumennya untuk mengatasi. Pertama soal penanaman padi untuk mengantisipasi itu di daerah-daerah yang diperkirakan masih bisa ditanami. Sebagian di Jawa Timur, Sumatera Selatan, ada di Sulawesi Selatan, dan dipercepat saya kira penanamannya itu. Kemudian nanti kita sudah menyiapkan stok bulog maupun stok yang harus diambil dari masyarakat, ya. Dan ketiga itu kita sudah menyiapkan untuk, memang sekarang ini banyak negara tidak mau, tapi kita sudah memesan beras untuk diimpor untuk antisipasi sehingga stok itu diperkirakan cukup menghadapi musim El Nino ini, akibat daripada El Nino itu. Saya kira itu. Ya. Tadi masih ada satu lagi apa kaitannya? Sambo. Oh, Sambo, begini. Saya kira ini masalahnya masalah peradilan ya. Jadi masalah wilayahnya wilayah yudikatif. Oleh karena itu pemerintah tentu
tidak akan mengambil sikap ya kepada putusan-putusan itu. Kan kita tidak boleh mengintervensi putusan pengadilan tinggi maupun juga kasasi. Saya silakan tuh kalau ada yang tidak puas menempuh mekanisme hukum yang tersedia di negara ini. Barangkali itu jawab saya. Oke. Terakhir Pak. Ya. Terima apa, kasih. soal apa? Kaitan dengan acara nggak? Tidak Pak, satu tapi Pak. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Saya Hilmi dari Jawa Pos. Yang saya tanyakan tadi sempat disinggung soal pupuk Pak Wapres. Nah ini bagaimana aspirasi tersebut terkait pupuk sering langka, terus kalau bisa ditunaikan saja, dibentukkan rupiah. Nah ini rencana pemerintah untuk antisipasi kelangkaan pupuk seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi ini memang sudah menjadi bagian yang diperbincangkan di sidang kabinet. Ya, bahwa kalau sistem ini kurang efektif maka itu akan dirubah, ya, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu jatuh ke tangan yang berhak. Jadi siapa yang berhak menerima, itu akan nanti by name by dress, itu ke arah sana. Nah, apakah nanti dalam bentuk uang itu belum sampai ke sana. Kalau dulu bantuan tunai itu memang ya memang waktu itu ada usulan supaya diberikan dalam bentuk tunai ya kepada masyarakat, walaupun ada pikiran nanti kalau dikasih tunai nanti tidak diberikan beras tapi diberikan rokok gitu kan. Tapi setelah dipertimbangkan kemudian lebih efektif, lebih bagus. Pertama tidak perlu menyediakan kantong berasnya, tidak perlu juga harus diangkut dari satu daerah sehingga bisa membeli berasnya di sekitar warung-warung di sekitarnya, juga menghidupkan warung-warung kecil. Ya, nah, akhirnya diambil itu dan ternyata itu lebih efektif dan lebih sampai kepada yang berhak dan juga ternyata baik. Pupuk ini sedang dipertimbangkan dan saya kira akan diambil cara yang terbaik. Kalau itu yang terbaik tentu akan diambil. Saya kira itu. Oke, terima kasih teman-teman. Waktu yang membatasi kita sudah pukul 5 lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.